Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas chart lagi ya dari XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita juga nanti mau bahas update dari Euro USD dan juga GBP USD ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita mau bahas mengenai gold ini sendiri dulu. Oke, jadi yang kalian lihat ya, atau yang kalian perhatikan di depan kalian ini ya, di dalam monitor ini adalah chart dari XAUUSD atau gold ini sendiri gitu. Jadi ya pergerakannya sangat mulus ya di sini. Ya, kalau kita perhatikan nih dari tanggal 13 ya, dari tanggal 13 ya, kemudian kemarin di tanggal 14 dan hari ini di tanggal 15 ya. Gold ini masih dalam ranah atau range sideway ya teman-teman ya, gitu. Kalau kita perhatikan di sini gitu, ini sideway-nya juga nggak kaleng-kaleng nih ya, dimana kalau kita perhatikan selama time frame 15, terus time frame 30 ya kan, atau time frame 1 jam ya kan, ya ini the real sideway gitu ya teman-teman. Bahkan di 4 jamnya pun ya kalau kita perhatikan memang belum ada momentum harga yang memang membuat harganya itu untuk melanjutkan penurunan atau pullback nih dari area 1990 gitu. Oke, karena untuk time frame kecilnya ini sideway dan memang range-nya sideway ini tuh sekitaran, kalau kita perhatikan ya untuk resisten. Kalau untuk resistennya itu di 1995 ya. Tapi untuk yang terdekatnya resisten dia itu ada di 1993.1. Kemudian untuk support terdekatnya dia itu ada di 1990 gitu. Jadi kurang lebih 30 pip only untuk pergerakannya, dan support terendah dia ada di level 1987 gitu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan memang belum ada momentumnya oke ya, karena kalau kita coba pantau sedikit dulu ke DXY. Ya DXY memang kalau kita perhatikan melemah ya gitu, dan ini juga udah double top, dengan catatan DXY ini sampai saat ini pun ya belum bisa nih ngebreak dari angka 105 gitu. Jadi dia masih ketahan dan udah membentuk pola double top nih di angka 105 ini. Ya, ini udah oke juga sih kalau kita lihat ya. 1 2 ini udah double top gitu. Nah, catatannya untuk DXY selama dia bertahan di bawah ya nih, di bawah berapa ini? Oke, sebentar. Nah, ini di bawah 104.76 ya. Artinya dia ini adalah double top untuk DXY gitu. Ini time frame 30, kemudian di time frame 1 jam juga sama double top. 4 hours dia bukan double top tapi rejection ya gitu. Oke, itu untuk DXY, dan ini ada gap down ya, memang penurunan cukup signifikan dari 104.7 ke 104.6 gitu ya, 10 pip, dan ini belum tertutup dengan rapi juga gap downnya. Lalu kalau untuk gold ini sepertinya tidak ada gap ya untuk gold ini ya, kalau kita perhatikan di sini gitu. Aman sih. Kita coba cek ke broker lain, karena Oanda ini chartnya terlalu rapi gitu. Kalau di broker lain apakah ada gap? Oh, tidak ada gap ya, jadi aman gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan gold ini secara pergerakan masih sideway, dan tentunya untuk mapping masih sama gitu dengan penjelasannya kemarin gitu ya. Karena ya dia bergerak di bawah-bawah aja setelah dia mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari atas ini 2025 turun ke 1992 gitu kan, belum ada pergerakan lagi sampai sekarang. Kita mau entry pun sebenarnya ya serba salah, mau entry buy nggak bisa jauh, mau entry sell nggak bisa jauh juga gitu loh ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dia berhasil ya. Dia dulu nih, dia mau ngebreak 187 ya, 1987, berarti dia lanjut ke bawah dengan target di 1980 sampai 1978, dan target terendahnya itu di 73 sampai 70 gitu. Nah, kalau dia bisa ngebreak dari 195 ya, berarti targetnya itu balik lagi ke 2000 sampai 2007 gitu ya teman-teman ya. Gitu. Itu baru nanti kita cari lagi nih area untuk entry-nya gitu.
Dan kalau kita perhatikan memang secara daily ya, kita coba ke daily dulu. Nah kalau di daily sih candle terakhir doji ya, jadi belum bisa ada movement yang cukup signifikan juga yang kita dapat informasinya. Ditambah untuk low time frame-nya itu sideways ya kan. Tapi candle kemarin ya di tanggal 13 Februari itu masih biris, kemudian yang 12, 11, 9 ya kan, 8 terus sama yang 7 ini biris candle semua gitu teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari daily sendiri ya, ini gold ini masih potensi untuk koreksi terlebih dahulu ya ke level 2000 gitu. Cuma kalau kita perhatikan ya, atau saya perhatikan, memang sepertinya ya, ini baru sepertinya ya, dia masih ngincar area bawah sini. Nah dia masih ngincar sini nih teman-teman gitu, di kurang lebih 1980 sampai 1978 gitu. Kalau saya lihat sih dia ngincernya di sini gitu sampai 73-70-an untuk gold ini sendiri gitu. Karena terakhir begitu dia sudah break turun di bawah 2007 ya, kalau kita perhatikan ya di bawah 2007 dan 2000 deh, ini kan dia pullback ya, 2007 2000 ini dia nggak ngebreak 2007 2000 ya kan. Nah ini begitu dia breakdown ya, di sini dia breakdown, dia itu condong ngejar sekitaran 1981 sampai 1973 gitu. Tapi ada potensi koreksi ya, tetap ada gitu ya, potensi koreksi ke 2000 lah gitu kan. Ini kan dia juga ngebreak, terus dia sempat koreksi dulu ke 2000 sampai 2007, baru dia turun ke 1981 ya gitu ya. Itu mesti dilihat lagi apakah nanti ya dari sideways dia ini ya bisa breakout mana dulu nih gitu loh ya. Dia bisa breakout dari mana dulu, apakah dia mau breakout ke atas dulu? Kalau dia break ke atas berarti 95 patokannya ya. Begitu dia ngebreak 95 ya, kita lanjut ke 2000 sampai 2007 gitu. Berarti 2000 sampai 2007 adalah selling point kita yang pertama gitu ya kan. Kalau kemarin gitu kan, ini selling point pertama, ini selling point kedua, ini selling point ketiga gitu. Tapi kan dari area 1 sampai area 3 kita masih butuh verifikasi atau masih butuh bahasa itu konfirmasi dari market itu sendiri, apakah bisa di sell atau tidak gitu teman-teman ya. Kemudian ini masih jadi buy zone 1 nggak sih ya? Sebenarnya ini masih jadi buy zone 1, tapi dengan catatan ya, karena ini udah sideways fall ya, buy zone ini kita mesti tunggu dia breakout dulu gitu. Dia breakout ngerusak range sideways-nya dia, begitu dia turun lagi baru kita coba entry buy di sini gitu teman-teman. Tapi sebelum dia breakout saya nggak akan entry dulu gitu ya. Sama halnya begitu dia bisa break dari 87 ya, begitu dia break 87 balik baru kita coba entry gitu. Targetnya di mana? 1981 1978 sampai terendahnya itu di 73 70 gitu. Oke, itu ya, itu untuk strategi hari ini lah gitu ya. Intinya kita mesti tunggu dulu dia sampai breakout ini ya. Kenapa harus 95 sih gitu ya? Karena kita perhatikan di sini, nah ini adalah indikator atau patokan dari sideways zone dia gitu, 95 gitu ya, 95 teman-teman, 95.7 gitu di sini. Makanya terakhir dia masuk di sini ya kan. Tuh, baru dia lanjut sideways lagi gitu, nggak lanjut naik, dia lanjut sideways lagi gitu sampai ada momentum. Oke, itu untuk gold. Nah kemudian kita mau lihat dulu nih untuk news hari ini ya. Untuk news hari ini di hari Kamis tanggal 15 ini ada dari pound sterling ya. Oh JPY ada GDP juga ya hari ini ya. Udah lewat sih dia 0,50, dia pagi soalnya dia sesi Asia kan. Ini dari 0,8 ke 0,1 oke sih ya, ini ada peningkatan lah gitu untuk JPY gitu. Nanti kita coba cek sedikit ya. Kemudian untuk GBP ya, ini nanti di jam 2 siang ya. Jam 2 siang itu belum ada ini forecastnya udah ada dari 0,3 atau 0,1, 0,3 ke 0,2 minus 0,2, terus 0,1 minus 0,1 ke 0,1 juga minus juga gitu. Di overall kalau kita perhatikan memang ini potensinya melemah ya,
ini juga potensi melemah gitu. Jadi dari pound sterling ini potensi jelek untuk hasil datanya gitu. Kalau dari mana? Kalau kita lihat dari forecast gitu, tetap kita butuh data aktual ini untuk melihat ya, membandingkan harga atau angka yang sebelumnya dengan angka real yang ada di sini nanti gitu teman-teman. Ya tunggu aja nanti di jam 2 siang gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk dari USD ya. Nah USD ini ada core retail sales ya. Dari 0.4 ke 0.2 ini negatif. Kemudian ada Indonesia Jobless Claim ini dari 218 ya ke 219 ini negatif juga. Kemudian ada Feed Manufacturing dari minus 0.10 ya atau sorry minus 10 ke minus 8 ini positif. Kemudian ada dari USD lagi, ada retail sales dari 0.6 ke 0.2 gitu. Nah ini negatif gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan memang cuma ada satu angka doang yang manufacturing ini ya yang positif, overall untuk selebihnya masih negatif. Ini kalau kita perhatikan lagi-lagi tuh dari forecast data gitu ya. Tetap kita masih butuh data aktual yang ada di sini untuk membandingkan nih ya, apakah hasil previousnya lebih bagus dari aktual atau aktual lebih bagus dari previous gitu. Kalau memang hasilnya negatif ya, ini yang saya suka. Kenapa saya harus nunggu data dulu baru trading gitu? Karena data aktual ini itu lebih apa ya, buat kita tuh confidence ketika kita membuat setup gitu. Tapi sekali lagi ini berbalik lagi ke personal kalian masing-masing. Kalian lebih suka trading pada saat data udah rilis ya, atau sebelum data rilis gitu. Biasa kalau trading sebelum data rilis itu biasanya masuk ke dalam kategori trapping session ya. Oke guys, jadi begitu ya. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Kalau memang hasilnya betul dia itu minus atau kurang bagus untuk DXY ya, maka gold ini ada potensi dia untuk rebound ya, untuk rebound dari area support ini gitu, dari range 9 berapa ya, 92 ya sampai 87 ya, dia ada potensi untuk rebound dan naik kembali kurang lebih ke 98 ya sampai 2000 atau 2007, itu adalah kenaikan tertingginya gitu teman-teman. Nah kalau memang hasilnya itu bagus buat DXY ya, artinya kan DXY ini nanti lanjut naik lagi nih ya gitu. Nah itu gold itu bisa break atau break bawah nih ya dari 87 ya, lalu lanjut ke level harga 80 sampai 78 dan juga terakhir di 73 sampai 70 gitu teman-teman ya di sini gitu. Ya, jadi memang data hari ini ada potensi untuk membawa ya pergerakan baru untuk gold ini agar bisa keluar dari ranah sideways-nya dia saat ini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu ya untuk saat ini ya. Dan kalau nanti memang hasilnya bagus ya untuk DX atau jelek ya, sorry kita bahas ya yang dari forecast dulu, atau memang nanti hasil jelek atau kurang bagus untuk DXY ya, maka DXY masih belum akan bisa ngebreak dari 104.762 ya di sini ya. Potensi dia untuk lanjut turun lagi ke area 104.5 sampai ke mana? Ke bagian sini. Ya ini kalau kita lihat nih, kita mau cari support terdekat dia juga dulu. Nah, support terdekat di 104.4. Lalu ada lagi support yang selanjutnya, ini support breakout dia di sini ya. Ini breakout support dia di sini ya. Itu kurang lebih di angka 104.25 gitu. Itu kalau misalkan hasil atau datanya itu kurang bagus untuk DXY gitu, potensi turun ke sini. Tapi kalau misalkan datanya bagus untuk DXY, ya DXY bisa balik data break dari sini ya. Dan naik lagi nih ke sini untuk retest high yang kemarin kurang lebih di 104.9 ya sampai 105 pas gitu di sini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu sih kalau dari saya ya. Nanti kita untuk update lebih lanjut kita akan bahas kembali di channel Telegram. Jadi stay tune aja. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan follow channel Telegram Juno Trading ID gitu. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.